warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sembahlah olehmu Rabbmu, sembahlah Allah sehingga datang kepada kamu keyakinan. Ahli tafsir katakan sampai datang ajal kematian kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Al-Hijr surat 15 ayat yang terakhir 99. Kaum muslimin, kaum muslimat, para alim ulama, para buya, para asatid, inya-inya, angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja Islam, seluruh kita yang hadir di rumah Allah yang kita cintai, mudah-mudahan Allah terus menjaga keistiqomahan, menjaga kesungguhan, sehingga kita benar-benar dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang menang Ramadan tahun ini hendaknya. Kemudian salawat bering salam pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah pemimpin yang benar-benar peduli kepada umat, kepada pengikut-pengikut beliau. Saking cinta dan sayangnya beliau kepada kita, belum terlahir kita ke dunia ini, beliau sudah merasakan azizun alaikum ma'anit. Betul-betul terasa bagi beliau penderitaan-penderitaan umat ini. Mudah-mudahan begitu cinta dan sayangnya beliau kepada kita, kita akan balas dengan cara terus mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga betul kita dicatat menjadi pengikut beliau yang setia. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, memang tanpa terasa kita sudah berada di penghujung di akhir Ramadan. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, kata beliau, di penghujung Ramadan ini, bila ku ketahui orang yang sudah diterima amal ibadahnya, aku akan segera datang kepada dia untuk mengucapkan kata-kata selamat. Manakala aku tahu pula orang yang amal ibadahnya ditolak oleh Allah, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah, aku akan datang ke sana untuk mengobati hatinya yang bersedih karena malangnya dia, amalnya tidak diterima, dosanya tidak diampuni. Maka untuk itu ibu-ibu bapak, sebelum kita lanjut dengan yang akan kita sampaikan pagi hari ini, pertama sekali
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kita ucapkan kepada seluruh jajaran pengurus Masjid Nurul Ikhlas ya Pasasayua. Mudah-mudahan Bapak pengurus seluruhnya, termasuk dengan bapak-bapak yang sudah berkhidmat lebih kurang sekitar 10 hari tanpa lelah bakar rajo di dapur, dan awak tak tahu dah yang dia teh kalau lah tiba dia teh sambal lah do nasi lah do, padahal itu prosesnya panjang. Pahilo ke pasar dulu, balanjo dulu, bakar rajo dulu di dapur. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengurus kita seluruhnya, bapak-bapak dan bakar rajo tanpa lelah tadi dinilai seluruhnya menjadi amal ibadah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Termasuk bagi ibu bapak-bapak kita yang terus tidak henti-hentinya untuk itikaf sampai pagi hari ini. Kita juga mengucapkan terima kasih karena sudah berusaha pula untuk melakukan yang terbaik untuk masjid yang kita cintai ini. Tetapi di atas dari semuanya tentu ada pula kekurangan kita. Makanya awak minta maaf kepada pengurus masjid kalau ada yang tidak berkenan, baik melalui perkataan maupun perbuatan maupun dari sikap kita. Mudah-mudahan ibu dan bapak, kekhilafan dan kesalahan kita sengaja atau tidak disengaja itu dibukakan pula pintu maaf oleh pengurus masjid awak. Berarti ibu bapak saling memberi maaf gitu ya. Kita lanjutkan ibu bapak. Jadi di penghujung Ramadan ini, kata Allah di dalam ayat yang kita bacakan tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh kamu Allah itu. Kalau bahasa awaknya, jangan patuh awak di bulan Ramadan. Jangan tunduk awak di bulan Ramadan saja. Jangan taat di bulan Ramadan saja. Karena orang yang paling jelek, orang yang paling buruk, syarrul bariyah, tunduk dan patuhnya hanya di bulan Ramadan. Bahkan setelah Ramadan, dia punya niat kembali untuk berbuat maksiat. Ada niatnya bawa dosa lebih Ramadan balik. Itulah orang yang paling buruk dan amal ibadahnya tertolak. Maka pada pagi hari ini ibu dan bapak kita akan sampaikan ada kata Imam Malik, orang yang berhak sebenarnya pada hari raya Idul Fitri itu. Yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri itu sebenarnya siapa? Apakah memang mereka yang sudah beli pakaian yang bagus, menyiapkan makanan dan menu yang lengkap dan sempurna? Kata beliau tidak. Itu hanya standar lahiriah. Tetapi sebenarnya di saat kalimat takbir dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kalimat takbir ini dikumandangkan, kata Imam Malik, pertama, orang ini tidak lagi detiknya, menitnya, jamnya dari pagi sampai malam tidak ada bikin dosa lagi. Itulah sebenarnya orang yang berhak untuk berhari raya. Makanya ibu bapak, termasuk untuk diri kita sendiri, kita puasa, lanjutkan lagi, bukan hanya di Ramadan ini. Karena kata Rasulullah dalam hadis Muslim, man shama Ramadana thumma atba'a sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri.
Siapa yang selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian dia iringi, dia ikuti dengan puasa 6 hari, maka sama dia seperti orang yang sudah berpuasa setahun penuh. Padahal kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu 'anil nar sab'ina kharifah. Siapa yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, satu hari saja Allah akan jauhkan dirinya dari neraka jahanam 70 tahun perjalanan. Nah, maka lepas Ramadan ini apalagi kita iringi dengan puasa 6 hari, puasa di bulan Syawal, jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Kata Rasul, seperti kita melaksanakan ibadah puasa 1 tahun penuh. Jadi kalau 1 tahun penuh kalikanlah tuh Pak, 365 hari kali 70 tahun. Segitu jauhnya neraka jahanam dari diri kita. Jadi tandoi banalah Syawal tuh nanti Ibu Bapak, yang sampai terlewat. Pokoknya masih di bulan Syawal, kita usahakan. Itu ibadah yang kita lanjutkan. Habis Syawal, puasa 3 hari. Ayaumul bid, 13, 14, 15. Atau kita tambah lagi dengan puasa Senin dan Kamis. Kata kuncinya ibadah puasa ini tidak boleh berhenti. Karena ketika kita nanti menghadapi hari yang dahsyat, kemarin kita sudah ansur bahwa jarak antara bumi dengan matahari kita 147 juta kilometer. Sementara nanti matahari di kampung akhirat itu 1 mil. Sekitar 1.600-an kilometer. Sementara kini kok 147 juta. Bandak kata banda mawak jupalu hawa. Mati nak ada lagi Pak. Terbenamlah orang dengan keringatnya hingga lutut, hingga pinggangnya, hingga dada, hingga bahunya. Hilanglah dengan keringatnya. Seakan kini lah mulai tersuangnya Pak. Lah pakai baleng-baleng masa aja Pak. Nah, itulah nanti dahsyatnya akhirat. Kalau lanjutkan terus ibadah puasa kita Ibu Bapak. Hidupkan terus. Sholat juga tidak berhenti. Kita lanjutkan terus. Sehingga sholat yang laki-laki sudah boleh berakal standarnya dari salatnya Ummi Maktum. Bertanya beliau ke Rasul, ya Rasul, saya adalah orang yang buta. Tidak ada yang menemani. Apakah ada dispensasi? Rasulullah tanya, apakah engkau mendengarkan suara azan? Terdengar ya Rasul. Kalau terdengar suara azan, ke masjid, kata Rasul. Bukan Nabi benci Pak, bukan Nabi sayang, lantaran sayang tuh Pak. Karena setiap langkah, kalau hadis yang sahih katakan langkah pertama itu diangkat derajat, langkah berikut dihapuskan dosa, langkah yang berikut lagi dikasih lagi pahala yang berlipat ganda. Nah, itulah yang ucapan yang keluar dari mulutnya ya Sya'ban ketika dia meninggalkan dunia. Saatnya kemeninggalkan nampak dia Pak. Kenapa tidak lebih jauh? Rupanya rumahnya jarak dengan masjid itu dekatnya Pak Bu. Bara 2 jam perjalanan. Dari siku kemana tuh Pak? Kalau jauh lah tiba di Padang ya Ustaz. Lah tiba di Padang. Kalau jalan kaki Saroman tuh jauh Pak. Subuh di masjid dia buta. Zuhur, asar, maghrib, isya, Allah Akbar. Jadi beruntunglah orang yang terus ke masjid Pak. Manakala ibu dan bapak sakit nanti Pak. Ketika sakit,
Badadaya mantu awak, taranga orang azan, awak ingin juga ke masjid. Tapi kita tidak kuat lagi karena sakit. Pahalanya sama ketika bapak dan ibu waktu sehat dulu. Nah, dicatat ya Allah, sama awak ketika sehat dulu. Jadi kalau salah mau kondak ke masjid, badadaya mantu, baru sadar, baru tak kena, nak pergi ke masjid, nak do nilai. Makanya sholat kita di masjid yang sudah balik berakal. Makanya sholat yang laki-laki yang sudah mukallaf itu di masjid. Sehingga sholat Rasulullah di waktu di masjid berjemaah, khusyuk, dan sholat Rasulullah itu hidup. Nampak dari kepribadiannya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seorang itu nampak dan kelihatan kepada akhlaknya yang mulia. Nah, jadi ibu dan bapak, sholat laki-laki yang soleh di masjid, sholat laki-laki yang solehah di rumah, sholat laki-laki yang solehah di kantua, di Kambangan Karate Koran ada lo foto bintang film. Nah, itu jadi sajadah pak. Apa kira-kira kusuk salat tak pak? Gambar bintang film kan tahu kan awaknya. Awak mengucapkan takbir Allahu Akbar, nampak aja tuh. La ilaha illallah. Inilah bapak dan ibu. Jadi sholat kita ke masjid. Masuk ke masjid, niatkan iktikaf. Kalau disampaikan Ustaz, iktikaf kita bukan hanya di bulan Ramadan. Karena iktikaf yang sifatnya sunat itu ibu apa? Dia namun 1 menit, 2 menit, 3 menit menjelang waktu masuk Allah. La ilaha oleh Allah. Kita tujuannya taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Baca Quran bukan hanya Ramadan, Pak. Baca Quran jangan Ramadan saja, Bu. Sekalipun memang awak disuruh di bulan Ramadan kau lebih banyak. Sampai kini awakku masih tetap cemburu, ibu apa? Ada yang sahabat-sahabat Rasulullah, para salafus salih, mereka itu sampai khatam Al-Quran itu sehari semalam itu ada 6 kali ya Pak. Kalau Imam Syafi'i 2 kali sehari semalam, ada sampai 4 kali bagai. Acaranya itu Pak. Ya mereka hafal Quran Pak. Cinta mereka kepada Al-Quran itu sudah luar biasa. Karena tahunya dengan firman Allah dalam surat Fatir surat 35, 29 dan 30 itu. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang antari manari membaca Al-Quran dan berhenti yang selalu sholat dan bersedekah, maka orang ini pertama dia akan seperti orang nan manggaleh ini tidak pernah rugi Pak. Jadi orang yang baca Quran pun tidak pernah rugi, orang datang ke masjid pun tidak pernah rugi, orang bersedekah pun tidak pernah rugi. Balaku segala itu. Liwafiyahum ujurahum, ditambah lu pahala yang berlipat ganda oleh Allah. Wa yazidahum min fadlih, ditambah lu kurnia yang tidak seketik di Allah. Ditambah lagi ghafur, ampuni dosa-dosanya, syakur, diberikan balasan yang terbaik yang tidak dia duga-duga. Dia malah ini yang kita hidupkan terus ibu apa? Baca Quran terus. Yang kadang kalau laman lihat najah, kan tahu apa Bu ya? Siapa itu najah? Otaknya yang sudah diponis lumpuh Pak. Tidak bisa apa-apa, tapi rupa-rupanya Pak, dengan izin Allah, dia telah mendapatkan ya kurnia yang sangat besar dari Allah. Hafal Al-Quran 30 juz. Awak tidak diponis di dokter tak ada lumpuh. Awak sebenarnya lumpuh. Tapi awak ada berjasa. Ani aku datang Pak Bu, punya niat, punya tekad. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita telah hafal Al-Quran 30 juz insya Allah. Amin. Ya Allah. Sehingga banyak ustaz bintang nanti. Generasi-generasi mereka cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran. Cinta dengan Al-Quran berarti membaca, memahami, ya, mengamalkan.
terus baca Al-Quran. Apalagi ibu bapak, sedekah. Jangan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, bisa ibu bapak berikan, kasih terus, berikan terus. Nah, di dalam bersedekah pun harus agak cerdik, Pak. Kalau ada nampak doa masjid yang paralu, capek tepuk tibo situ, Pak, Bu. Bantu masjid itu. Sebab ibu bapak, kalau kita hanya beribadah dengan pribadi kita, tabaralah kata lu ibadah. Tapi selagi masjid itu digunakan orang untuk beribadah, seperti kini, iktikaf ini, datang orang dari berbagai tempat di pagunan, orang baca Quran, orang salat tahajud, orang salat duha, salat isyraq, membaca segala-galanya ibadah. Itu amal ibadahnya tiada henti-henti mengalir kepada orang yang sudah bangun masjid itu, Pak. Nampak pondok pesantren, capek, Pak. Nampak pondok Al-Quran, capek itu. Ada fakir miskin di sebelah rumah wak, tetangga-tetangga wak, capek, Pak. Sebab memang, ya, kalaulah boleh orang ini dikasih hidup lagi ke dunia, nanti mintaannya orang alam meninggal aku, Pak. Fa'asoddaqa wa akum minas solih, basadakah, Pak. Itu kecil Nabi, ittaqunar. Takutlah kalian dari neraka, Baca rohnya, walau bisikin tamrah, sekalipun dengan sebutir korma. Kiko iyo bana ndak bapitih, iyo sabana kanker, Pak. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Iyo ndak bapitih, Pak. Baca oleh fa bi kalimatin thayyibah. Acuk-acuk selalu untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Itu mau baca dari Bapak. Utari. Sehingga cemburulah wak malik orang-orang ala pulang tu ketika mereka sedang baca Quran. Imam Ibnu Taimiyah, beliau pulang ketika selesai membaca Al-Quran surah Al-Qamar. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan meninggal ketika sedang baca Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz meninggal ketika sedang baca Al-Quran. Malah seorang anak muda dan selalu wak sampaikan untuk memotivasi kita sadonya. Selesai malam hari itu tahajud, dilanjutkan dengan untuk makan sahur karena dia melaksanakan puasa sunat. Selesai berangkat ke masjid, sholat subuh berjamaah, sudah sholat subuh pulang melihat dicelit di rumah ada piring yang kotor, dicuci, dibersihkan. Dan itu baulu, diambil Al-Quran, dia mendekat kepada ayahnya, ayahanda, tolong bimbing aku untuk membaca Al-Quran. Saya Pak, kalau aku buka dia piku kalau ali. Aisyah Bahar, usia 24 tahun. Maka ayahnya pun bersiap untuk mendengarkan bacaan. Surah apa yang baca? Surah Al-Mutaffifin. Dibacalah oleh putrinya ini. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Sampai habis, Pak. Selesai, kata putrinya, ayahanda, tolong bimbing aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ayahnya lah mulai heran kepada apa. Tapi karena yang diminta oleh anaknya adalah sesuatu yang baik, baca oleh ayah ini 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikuti oleh putrinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barangkek sekali, Pak. Barangkek sekali. Pas selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berangkatlah arwahnya. Allahu Akbar.
Inilah kabar gembira yang dikasih oleh Allah dalam surat Fajar. Ayat 27, 28, 9, 30. Ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang tenang, yang tentram, pulanglah kamu kepadaku, kata Allah. Aku sudah ridho, kamu juga sudah ridho. Masuk kamu ke dalam kelompok hambaku yang soleh. Masuklah kamu ke dalam surga aku, kata Allah. Inilah Pak. Awak nak takut kalau ketika kamu mati itu, surah Al-Qiyamah itu Pak, yang paling mengerikan. Nauzubillah, mudah-mudahan awak tidak. Yaitu yang diucapkan kawa aulalaka, 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 thumma aulalaka. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Jadi di hari raya itu Pak, lapih raya isi terus dengan ketaatan, dengan amal ibadah. Kalau masih hidup ayah bundanya, kalau salah mau alun cukui, alun samparno, apa baik-baik ke ayah bunda Pak Bu, sempurnakan. Kalau ada yang tidak sanang di hati awak, ada yang tidak pas di hati awak, umpamanya terhadap ayah bunda, awak si payok sebagai anak Pak, mendengar saja lagi. Tidak perlu jauh Pak. Tidak perlu dibantah. Sekalipun banyak keliru, banyak salahnya, awak kini kok harus maklum saja. Kalau masih bisa dilurihan, lurihan. Tapi kalau tidak, jangan Pak. Karena orang kayak kola tua. Ya, orang kayak kola tua. Awak nanti kalau lagi, wah, waman nu'amirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, balik-lihat kamaso ketik ya Pak. Entah sebulan awak mencelihat perangai beliau model itu. Entah 1 tahun, entah 2 tahun, 3 tahun. Tidak lama gitu Pak. Bahasa lah Pak. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi awak masuk surga kamu kesabaran awak Pak. Sabar mencelihat perangai istri. Istri gue perangai lo nak? Ada nak? Perangai nak istri? Lain. Dan suami dan bapak gue perangai lo nak? Banyak laku, banyak lo perangai. Jadi ibu harus sabar mencelik perangai bapak. Yo alun kamang-kamang awak dibandingkan dengan Siti Asiyah lah. Suaminya siapa? Siapa suami? Awak kan lulin sarungan Firaun suaminya. Lagi kamu saji saja rumah. Kalau lulin Firaun itu Pak. Kalau Firaun kontan menyebut. Keceknya, ana rabbukumul a'la. Oh, mengaku jadi Tuhannya Pak. Itu nama Firaun. Jadi kalau suami lulin Firaun lah itu, enak, terimalah dengan hati yang lapang. Istri awak kan alun saraman siapa lah tu Pak? Istri Abu Jahal lah nah. Alun saraman istri Abu Lahab lagi lah. Terima pula lah. Jadi ketika suami menceliak kelebihan istri, istri menceliak kelebihan suami, aman rumah tangga aku Pak. Awak kok nampil ngacok menceliak kesalahan istri saya, menceliak kesalahan suami saja. Kurang saja nampak Pak. Nah, termasuk bagi ibu yang mesti diwaspadai tu. Banyak nanti penghuni neraka masuk. Ya, penghuni neraka itu terdiri dari kaum wanita. Pindah jiwa psikolog mudah tidak ada. Salah satu penyakitnya tidak pandai berterima kasih kepada suami. Banyak menuntut. Ibu dia pak kok model itu pula. Dah sudah nak bagi piti ke orang rumah, sambah paten pula. 5 lu kan namuah model itu. Piti balanjo agak sampilik balapi, apa-apa gua agak sampilik segitu yang terang. Tapi sambahnya naik lah, mah bisa. Diangkut piti 200.000, 300.000 ke balai itu ke pasar itu Pak, ikuasa ya orangnya. Jadi ibu bapak, aikolah namanya batul ansur. Ilmu tula ansur kau nak kurang sehingga akhirnya rumah tangga berantakan. Namun saja rumah tangga Pak. Ya, rumah tangga.
di Balian apa jadinya? Tangga rumah. Di rumah tangga aku ada pandai-pandai ya membinanya Pak, tangga rumah tuh Pak. Marah banyak tentang tangga rumah. Sehingga nanti Yosia, nanti anak-anak awak. Anak-anak awak. Pakailah ilmu batul ansu. Dan mulai awak kabirang tuh Pak. Awak kabirang tuh kan terasul ya Pak. Setan tibo tuh tahu enggak? Naik sekali Pak. Naik sepanjang. Mukul lah balik sekali itu Pak. Itu makanya bantu nan penarancak ko bantu orang birang Pak. Orang pembangi nan pembirang ko ndak ada narancak bantu orang. Kalau dicayo celi ari keco. Jamil lah nyoba bantu Pak. Ngeri bantu Pak. Matu sirah. Telingonya tagak-tagak tuh. Hidungnya kamang-kampi. Angoknya sesak. Makanya ketika setan ketibo tu, baca doa. Allahumma firli dhunubi wa adhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, hilangkanlah kemarahan dari dalam hatiku. Jauhkanlah aku dari gangguan setan. Jangan di miskol jo setan. Kau pa miskol setan, tabi setan dan miko. Bangga lu menyebut tabi setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak bangga lu menyebut tabi setan. Makanya dia berkata, itu satu Pak. Ini antara yang paling badawa. Itu ada siku jamaah awak Pak. Baca lihat apa nak duduk situ. Banyak yang tak ada. Lah pulang Pak. Awak kau nunggu giliran lo Pak. Pasti. Rendah. Satu, jadi orang yang berhak berhari raya sebenarnya orang yang tidak lagi tambah dosa. Yang kedua, kece Imam Malik, ibu dan bapak, orang yang berhak sebenarnya merayakan hari raya Idul Fitri, dia meninggalkan dunia ini ketika membawa iman dan takwa. Jadi pulang menghadap Allah Pak, dan bawa itu iman dan takwa. Itulah yang sebenarnya. Makanya Allah panggil awak di ujung ayat la'allakum tatakun. Katikulah menjadi orang bertakwa ibu apa? Urusan dunia awak tuntas. Urusan kamati tuntas. Urusan di kubur tuntas. Urusan nanti di kampung kiri tuntas Pak. Sekalipun Abdullah bin Rawah sampai menangis. Seluruh keluarganya juga menangis. Rupanya nanti ditangikannya di dalam surat Maryam, surat 9 balik, ayat 71 dan 72 itu nama membuat beliau menangis. Wa in minkum illa wariduha kana rabbika hatman maqdiya. Seluruh manusia ini akan mendatangi neraka dan itu sudah merupakan ketetapan dari Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqau wa nadharu zalimina fiha jisiyah. Kemudian yang bisa selamat dari neraka itu hanya orang yang bertakwa. Kami biarkan orang yang zalim berlutut di dalam neraka. Jadi rupanya kunci gadangnya takwa. Maupun kau dapat takwa kau yo lah ada di tangan awak. Itulah yang dilanjut yang nomor 3 oleh ibu apa? Apa yang dilanjut nomor 3? Orang yang berhak berhari raya. Di hari raya Idul Fitri itu orang nambah batu selamat dari sirat. Pas mana aja ayat tadi. Para ahli tafsir katakan wa minkum illa wariduha. Mereka akan mendatangi neraka. Nanti awak, ibu dan bapak akan berjalan di atas sirat. Sampai nan super licin, tajam. Dan itu tidak bisa tanpa amal. Yo amal manitinya di bilang. Adunan candu kile Pak. Allahu Akbar. Yuwana kancang Pak masuk surga. Tentu itulah kelompok yang kita selalu minta ke Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang sudah dibentangkan oleh siapa? Oleh 4 golongan. Pertama minan nabiyyin, kedua siddiqin, ketiga syuhada, keempat solihin. Jalan itu nanwa tampuan tadi. Jalannya para nabi dan rasul, jalannya orang yang benar imannya, jalan orang yang mati syahid, jalan orang yang soleh. Jalan orang yang soleh itu kunci gadangnya. Mereka hanya menyembah Allah. Jadi
Jadi sejak dahulu sampai akhir zaman agama kok ciek sama Nabi Islam, Pak. Sebab dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad perintah ciek saja. Perintah menyembah Allah. Kalaulah keluar dari itu, itulah keluar jalur. Salamai dari sirat. Ketika di sirat itulah Nabi Muhammad mendoa ke Allah di ujung jambatan, ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Camih mana Nabi jo nasib awak, Pak. Awak kadang-kadang tak camih je nasib awak. Cayah saja. Malah tiga ya, Pak. Yang keempat kata dari Imam Malik, orang yang berhak sebenarnya berhari raya, mereka yang telah termasuk dalam kelompok diselamatkan dari neraka. Malah termasuk. Makanya tolong ibu bapak lihat nanti firman Allah di dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-16. Itu termasuk doanya orang yang bertakwa. Ayat itu berbunyi, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya di sana nanti Bapak. Orang yang bertakwa itu selalu mendoakan Allah, tidak berhenti-henti. Rabbana innana amanna, ya Allah, sesungguhnya kami telah beriman kepada Engkau ya Allah. Jadi kalau seandainya ma'rifatullah waktu mantap, ma'rifatullah waktu kecil orang tua sesuai putih maripaitnya Pak. Ya, awak solat tu ibu apa awak kan sedang mendoa ya Allah. Orang yang khusyuk itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sedang bertemu berdialog ya Allah. Tu makanya indak sekadar capek selesai tu Pak. Maka para salafus soleh kalau mereka akan solat, nanti bayang di orang tu ibu apa? Mereka ketika itu sedang berada di sirat. Di sebelahnya surga kanan, sebelah kiri neraka, di belakang malaikat maut siap-siap untuk mencabut nyawa awak. Di hadapan Allah sedang menyaksikan ibadah solat awak. Makanya ketika awak membaca tu Pak, Rabbil firli, masuk angku mari luar. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosaku. Bayanglah dosa Pak, karena kebanyakan dosa Pak. Makanya Nabi dari sejak awal sampai akhir menangis sesalah Nabi itu Pak. Bantu ado, ya. Saraman orang masa ayam mendidih ado Nabi itu. Anak ngaco ditangin Nabi itu tentang awak ya Pak. Nasib awak. Itunya Al-Maidah saratil pembalik. Intu azihum fa innahum ibadah. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, mereka adalah hamba-Mu, mereka adalah umat-Ku. Kalau engkau ampuni dosa kesalahan mereka, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana ya Allah. Kalau nabi-nabi dan rasul dahulu ibu apa labih doanya di dunia kok. Habis. Tapi Nabi Muhammad ketika beliau laluku berdarah-darah dibayar oleh orang Taif, kata malaikat Jibril, kecil malaikat Muhammad mintalah ke Allah. Ya, diizinkan ambo untuk mangkitkan bukit Uhud, ambo campan ke orang Taif kau mati orang kau sadu Allahnya. Kecil Nabi jangan. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku ya Allah, karena mereka belum tahu. Aku memberikan petunjuk keselamatan kepada mereka. Biarlah doa itu kecil Nabi ambo simpankan untuk umatku nanti di kampung akhirat. Dalam keadaan luku tu Pak, awak takkan nahan jadi beliau. Aku nak narimu kalau orang ada nama inu Nabi mati dia apa Pak? Jalan ada. Dan itulah dicibuannya di Punjab. Kini lah ulang-ulang kali gubernur tu Pak membela orang nan main-mainu Nabi. Tak ada dah. 8 nih nantinya ajudan mana nama menembaknya Pak polisi. Tembaknya gubernur, 6 balai lebih pelurunya. Mati di tempat. Itu ditangkoknya lah. Tangga apa aju polisi itu. 10 bulan lebih kurang dalam penjara. Ponis jatuh hukuman mati. Setelah dihukum matinya, maka diantar mainnya. Barang orang mantan mainnya Pak, 2 juta.
Jadi ibu bapak, candu itu Nabi mencintai awak, tidak rela orang main-main Nabi. Tidak rela. Awak sedikit can amma ang wow kaja orang tu. Pacik pangkali ya. Ariang. Baraniak ni begitu. Keciknya amma awak wow. Awak ko kadang-kadang bagak pak. Barani awak untuk urusan dunia ni pak. Tapi kalau untuk urusan akhirat kalah awak dengan Muaz dan Muawiz. Dalam peperangan Badar tu di Sabala Abdurrahman bin Auf, 2 anak muda umurnya sekitar 11 tahun. Bertanya lah ketika dicalik di Abdurrahman bin Auf, kau anak ketek seolah kanan. Dan cik anak ketek pula. Ni kau ada orang lebih gadang dan dewasa, tawan tu lah parang kau. Ada seolah terasa mengecilkan kehadirannya. Upo pertanyaan anak ketek kau santiang. Paman, mana sebenarnya nan Abu Jahal tu? Enggak kalian tanya Abu Jahal. Tu komandan gadang tu mah panglimonya tu mah. Rasul-rasulnya dek inyo salamuku mainu-inu Nabi, mencimean Nabi, memburuk-buruk Nabi. Kalau ndak inyo na mati paman, ambu mati paman. Tunjuklah mana na tu paman. Aku yo pakai darah kau ya. Keluarlah Abu Jahal ko dengan pasukan Quraisy tu pak. Rupanya beliau di barisan yang ketiga boleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai barisan ini boleh. Di situ lah pakai baju parang nampak si mata lah. Ditunjuknya dia Abdurrahman bin Auf. Itu nan Abu Jahal. Tak ada pak. Itunya paman. Yo dibuka padang dikajarnya ke situ pak. Kan kebayang deh pak barisan itu 1, 2, 3, 4. Tapi sampai nyo kada ke Abu Jahal. Ditawe nyo kaki si Abu Jahal pak. Ditawe lah kaki kudu tajat tua. Maka camuk lah pertempuran. Siapa menyelesaikan jadinya? Abdullah bin Mas'ud yang menyelesaikan memenggal kepala Abu Jahal. Parang jadi anak kode inyo membunuh ya dengan Abdullah bin Mas'ud. Beranglah anak dari Abu Jahal pak. Sampai tangannya sikukan tagayang-gayang. Keluarnya dari medan pertempuran tu pak. Ya, dek tangan ko rasul manggadua, makonyo taga di batu, dipijaknya tangan sawala ko, di helonyo, dihentaknya baunya, putih tangannya pak. Nyo masuk ke medan pertempuran balik. Sampai kedua-duanya mati syahid. Allah sarumantu mental waktu pak. Allah sarumantu. Jadi sebenarnya bukan masalah badan gadang. Bukan masalah pangkat tinggi, bukan masalah pakaian saja, Pak. Nah, membuat awak mulia tu izah awak tu Pak, iman dan takwa adalah. Jalih kajinya dah Pak. Ya, mana musuh, mana kawan, jalih dah Pak. Orang kafir tu tidak boleh seluruhnya dibunuh dah Pak. Tidak boleh dah. Waduh suak. Tapi kalau di situlah kufar, tu Allah yang kecil. Kalau orang kafir saja, tidak boleh digaduh. Kafirunnya banyak, tidak boleh. Tapi kalau lah kufar, asyidda alal kufar. Itu orangnya lah jahit tu. Dia punya program, perencanaan. Bahkan lah membunuh, mencincang. Itu je tu. Tapi awak kah bisa asyidda alal kufar kalau akan dua. Kalau lemah. Balik kita apa? Saruman tu mentalnya. Akhirnya usianya belasan tahun, tapi mereka sudah menemukan syahid. Ada orang nan alun mangalir Pak. Dia belum solat, dia belum puasa, belum haji. Alun segala-galanya, tapi dia masuk surga. Kan kalah waktu Pak. Namanya Usairim. Amir bin Sabit. Bertemu jo Nabi, ya Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az itu kawan bo, koncuannya lah masuk ke dalam agama Islam. Di mana kini? Dia sedang berado untuk menghadapi perang Uhud itu Nabi. Kalau mau itu amboyo, ala padik dia untuk masuk Islam. Parang dulu atau mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Kata Nabi, masuk engkau ke dalam agama Islam dulu, baru engkau bergabung dengan kaum muslimin. Diucapkannya 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Barangke lah ke medan Uhud ibu apa? Mati Usairim ko di medan Uhud. Di parisolah sadualahnya jenazah-jenazah. Sebut di Nabi Usairim itu oleh sahabat. Kecik Nabi, inilah orang yang paling luar biasa. Amalnya sedikit, tapi dia masuk ke surga.
Alun solat ya Pak. Awak lah barangkali solat awak. Abah biasanya mental awakku acuk bermasalah Pak. Mental awakku bermasalah karena jauh dari Allah. Tapi ketika dakik ya Allah, ya, Syekhul Islam, kalian penjaruan ambo kejanya. Ambo akan bersama dengan kekasih ambo berdialog. Kalau kalian usia ambo akan pergi dakwah, akan pergi wisata rekreasi. Kalau kalian bunuh ambo akan bertemu dengan kekasih yang tercinta. Nah, nomor 5 lah Ibu Bapak. Orang yang berhak berhari raya, inilah yang paling luar biasa. Kurnia yang paling banyak. Tidak ada lagi nikmat yang lebih dahsyat daripada ini. Manakala nanti ketika dia sudah dihindarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, Allah tanyalah kepada penduduk-penduduk surga. Wahai para penduduk surga, sudah lengkap dan cukupkah nikmat kalian rasakan? Sudah ya Allah. Ada lagi yang akan kalian minta? Tidak ada lagi ya Allah. Kalau kalian tidak meminta, kata Allah, saat ini aku akan berikan nikmat yang belum pernah kuberikan kepada siapapun juga. Nikmat apa itu ya Allah? Inilah nikmat yang paling dasar, lebih lo daripada surga oleh. Apa itu ya Allah? Nikmat aku izinkan kalian melihat wajahku, kata Allah. Anda teragak akan menjelik wajah Allah, Pak. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahnya berseri-seri mencelik wajah Allah. Kalian akan mencelik seperti purnama kata Nabi. Tak ada tak ya, tak ada dihalangi. Seroman tu nanti diizinkan. Kalau Nabi Musa minta, tak bisa. Kalau tagak je bukit di belakang tu, bisa kau celik. Rupanya hancur. Tapi ini sudah izin dari Allah. Maka itu ibu apa? Di penghujung Ramadan ini banyak kita muhasabah. Sebenarnya ambo takwi untuk mengecek di hadapan ibu bapak, para alim ulama, guru-guru buya awak. Ya. Tapi ku adalah tidak cara awak saling berbagi saja. Diulang lihat Pak ya. Alhamdulillah. Jadi ya Pak ya. Mana anak awak? Kojo salah satu yang awak makasih. Ada kader, ada regenerasi. Anak-anak awak nak belanja untuk awak je. Jangan sampai kucing hilang yang awak tak do nanti leh penganti nak do. Tu apa sunanya? Sampai kucing hilang yang. Jadi ibu dan bapak, untuk penutup menjadi hamba Allah yang bertakwa itu 5 jalan. 1 mujahadah, 2 muhasabah, 3 muraqabah, 4 muahadah, 5 muakabah. Kalau ada na 5 buat kerajaan ibu bapa sampai kepada tingkat takwa. Itu seluruhnya kalau lah takwa aku dapat apa? Allahu Akbar. Orang yang bertakwa dalam Al-Quran ku lah orang yang luar biasa. Dunia wa aman Pak. Ketika mati aman, dalam kubur aman, di kampung kiri aman saja. Itu makanya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, bekal takwa itu adalah bekal yang terbaik. Kata kunci dari takwa itu kece Ibnu Mas'ud, 3 ada di dalamnya. 1, taat selalu kepada Allah, jangan durhaka. 2, ingat selalu kepada Allah, jangan lupakan Allah. 3,